Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Allahumma ja'alna min syuhada'il haqq al-qa'imina bil qist. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat yang besar kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Nah, pada malam hari ini kita langsung saja kita akan mendengarkan tausiah yang langsung dipimpin oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Tauhid Hasibuan. Untuk halnya Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Tuan dan puan sekalian yang dirahmati Allah, menyambung tausiah yang sebelumnya, saya ingin membacakan satu ayat dalam surat An-Nisa ayat 9 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kira-kira maknanya, dan hendaklah takut akan Allah siapa orang-orang yang kamu tinggalkan di belakang generasi penerusmu akan generasi yang lemah. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu berkata perkataan yang benar.
Kita yang hadir nih banyak yang udah berumur nih, udah tua ini kan. Udah 40 tahun itu udah tua lah kita anggap. Kita punya anak, keturunan. Dalam ayat ini, pada surat An-Nisa ayat 9 ini ada kata zurriyatan di'afa, generasi yang lemah. Satu lagi qaulan sadida yang mau kita garis bawahi. Zurriyatan di'afa ini generasi yang lemah itu para mufassirin umumnya menafsir lemah ekonomi. Jadi kesejahteraan ya di umumnya gitu. Lemah secara ekonomi. Tapi kita kalau boleh menafsir itu yang paling utama sebenarnya lemah keyakinan. Kalau udah lemah keyakinan bisa runtuh semua. Yang satu lagi waliyaqulu qaulan sadida. Maka hendaklah kamu berkata yang benar. Terkadang kita menyampaikan sesuatu itu entah dari mana sumbernya kan benar. Padahal itu akan mempengaruhi generasi yang berikut. Sama itu kalau meriwayatkan hadis zaman dulu itu kan banyak kali ya. Demi kepentingan sesuatu dia tidak mengatakan yang sebenarnya ya. Itu dasar ayat kita malam ini. Takutlah kita yang tua-tua inilah yang punya anak dan generasi berikut. Apa enggak kita pikirkan generasi kita yang akan datang ini, kemana mereka mau bergantung? Zaman ini semakin lama semakin hebat fitnahnya, makin ke depan. Kemana mereka mau bergantung? Gak usahlah saya contohkan di rumah saya dulu. Gitu. Apalagi dengan kemajuan teknologi ini kan. Terkadang kita mengatakan nggak pas ya, asal aja. Saya udah lama sebenarnya berpikir cemana nanti anak-anak cucunya mau kemana lah mereka bergantung. Nah, ini dasar kita malam ini. Sekarang kita kembali ke belakang sedikit. Dulu sebelum turun zikir Allah ini, sebelum turun perintah zikir Allah ini, kita kalau bertanya sama anak kita itu, sudah sholat nak? Kan gitu. Nah, sudah sholat nak? Atau kepada orang lain lah kita bilang, sudah sholat? Berarti yang kita tanya itu kan pasti orang muslim itu ya. Udah pasti dia orang Islam itu. Nah, bergeserkan dulu yang bukan, kan gitu. Dulu sebelum turun perintah zikir Allah ini, kita menanya anak kita, sudah sholat nak? Kalau sama orang lain lah kita bilang, sudah sholat? Kan gitu. Yang kita tanya itu pasti orang muslim. Kalau yang nggak muslim, ya kita geser aja dulu kan gitu. Setelah zikir Allah ini turun perintahnya, ya kalau ayat-ayatnya sudah lama turun, sejak zaman Nabi lah sudah turun dia. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, salah satunya. Orang-orang yang beriman. Beriman sama siapa ini sekarang? Udah itu kita potong dulu ya. Pasti beriman kepada Allah atau beriman kepada Muhammad. Perintah itu kan. Orang-orang yang beriman. Nah, kalau sudah diawali dengan kata ya ayyuhallazina amanu tuh nanti kaitannya banyak tuh kepada pasti tuntut sholat tuh, dituntut puasa, dituntut haji, dituntut zakat, kan gitu dia. Sambungan ayat itu nanti itu salah satunya nanti yaitu zikrullah, tapi dulu belum turun perintahnya itu. Nah, setelah turun perintah zikir Allah ini, maka kita bertanya sama anak, sudah zikir nak? Kan gitu. Atau sama orang lain gitu, sudah zikir kita bilang.
Berarti yang kita tanya itu pasti orangnya sholat, kan gitu. Pastilah sholat. Itu yang bisa kita simpulkan dari pertanyaan. Udah zikir, oh berarti ini orangnya udah sholat tapi mungkin belum zikir. Kalau zaman dulu, zaman sebelum turun zikir Allah ini nggak begitu pertanyaannya. Sudah sholat, nah kalau setelah turun perintah ini kita bertanya sama anak, sudah zikir, ayo zikir nak, sudah zikir. Karena orang zikir Allah ini pasti sholat, nggak mungkin dia nggak sholat. Maka pertanyaannya sudah zikir. Besok ini ya, yang ditanya itu sudahkah zikirnya terpimpin nak? Gitu dia. Atau sama orang lain, sudahkah zikirnya terpimpin nak? Ada ketambahan sedikit. Besok itu yang ditanya, sudahkah zikirnya terpimpin? Besok Tuhan ya. Jadi dalam kaitan ini nanti kita mau buka itu rahasia sedikit banyak apa amalan zikir ini. Buka satu-satu ayatnya. Karena ulama menulis dalam kitab itu kan, pada umumnya ilmu apa yang paling bagus dituntut? Oleh ulama bilang ilmu hal. Ilmu tentang keadaan sekarang ini apa? Ilmu ilmu tentang situasi keadaan sekarang. Kamu keadaannya cuman, oh saya baru masuk Islam mualaf, ilmu sholat dulu, tuntutlah itu gitu. Saya mau berangkat haji, ilmu haji tuntut gitu. Jangan nanti beribadah tapi tak tahu ilmunya, jangan berzikir tapi nggak mengerti ilmunya. Itulah nanti berlakulah cakap Rasulullah tuh, Rasulullah, naumul alim khairum min ibadatil jahil kan. Tidurnya orang berilmu itu lebih utama, lebih bagus, itu lebih afdol daripada ibadahnya orang yang tidak mengerti. Dia beribadah tapi nggak mengerti dia apa yang dibikinnya, itu kan sayang sekali, sia-sia gitu kan. Tidak ada pondasinya, nanti ditiup angin sedikit kan, dengan ke apa zaman ini udah habislah itu. Nah, itu saya mengalami itu sekarang di rumah. Cemana ini anak-anak yang kan belum mau juga dia diajak kemari. Itu saya menggambarkan masjid ini sebagai benteng gitu. Kalau ini runtuh, bisa runtuh ini nanti kita di mana, harus ada tempat gitu. Tempat berkumpul itu perlu. Rasulullah ketika hijrah itu apa yang dia bangun pertama? Masjid. Karena perlu tempat untuk bercerita, untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan alih generasi, perlu tempatnya. Maka orang-orang yang mengerti itu, mari ini dibagusi ini masjid ini kan gitu, dipelihara dia gitu. Jangan nanti bikin lagi tempat tandingan kan gitu, cuman kan kadang tak ngerti kita apa, tapi yalah. Kita kembali. Jadi esok nanti yang ditanya, sudahkah zikirnya terpimpin? Nah, kalau itu kita tanya, pasti sama orang yang zikir itu kan. Nanti banyak nih orang zikir nih di luar sana. Zikir Allah juga. Allah. Kita pertanyaannya itu aja. Sudahkah zikirnya terpimpin? Nah, gitu dia. Kan nggak mungkin lagi kita tanya, sudah sholat dia enggak. Nah, jadi kalau zaman turun mula-mula zikir, perintah zikir ini yang ditanya itu sudahkah berzikir? Nah, tentu yang ditanya itu orangnya udah pasti sholat. Nah, sekarang isu-isu yang ditanya sudahkah zikirnya terpimpin? Banyak orang zikir Allah nih. Pertanyaannya sudahkah zikirnya terpimpin? Itu dia besok-besok. Pertanyaannya seperti itu. Nah, mari kita buka dulu satu-satu. Kadang dari mana kita memulai nggak tahu lah. Saya ingat-ingat aja nanti ini kan direkam nanti, oh ya ini udah semalamnya, ini udah. Mari kita perhatikan satu-satu loh yang diajarkan Maulana Syekh ini tentang zikir ini. Dia meletakkan zikir Allah ini setelah sholat, itu satu poinnya. Kalau nggak sholat cuman mau zikir, kapan zikirnya coba kalau nggak sholat? Jadi jangan dikira orang kita nggak zikir. Ya itu tadi nggak boleh sebenarnya buruk sangka ya kan.
kadang-kadang tapi lah. Nah, kalau dia zikir, dia udah pasti sholat. Tapi kalau nggak sholat, di mana dia zikirnya kan gitu. Nah, diletakkannya itu zikir itu setelah sholat. Itu satu poinnya itu. Tadi juga Maulana Syekh ini letakkannya. Jadi kalau sholat itu kan yang diberikan sama Nabi Muhammad SAW itu kan dijemput langsung. Tuh. Produknya yang paling utama sama Rasulullah itu ya sholat itu. Sampai dia bilang mantarakas sholata amidan faqad kafar. Tuh hadis Nabi. Di cutnya terus itu. Nabi Muhammad itu kan sama para sahabat. Siapa yang meninggalkan sholat kufur. Berarti menentang kan gitu. Sini siapa yang meninggalkan zikir cuman. Ah itu kan dikat juga sama yang punya zikir nih. Ayo hati-hati siapa yang meninggalkan zikir. Udahlah bisa kan ya. Istilahnya kok Rasulullah itu udah meninggalkan sholat, udah sana aja kufur. Nah sini siapa yang meninggalkan zikir, udah jauh-jauh aja gitu. Nah, nanti kita cari dalilnya dari Maulana Syekh ada nggak? Kalau saya ada itu siapa meninggalkan zikir. Nah, itu dipasangkannya itu kan. Jadi nggak lepas ini dari sumber awal itu. Jadi kalau Muhammad Rasulullah itu dia awalnya, akhirnya ini kan nggak dilepasnya. Satu dia gitu. Jangan zikir aja nggak sholat, nggak bisa. Itu satu poinnya itu yang diajarkan Maulana Syekh itu. Lalu saya pertama terima zikir ini kan saya ada juga amalan saya dari Jawa. Saya perhatikan orang zikir ini kan habis sholat maghrib itu saya tahunya. Saya perhatikan. Ih, ini tarikat nih hebat nih saya pikir. Dan nggak ada yang salah dari sejak Assalamualaikum warahmatullahi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu Al-Fatihah. Lalu udah doa, fazkuruni azkurkum Allah. Terus sampai habis zikir tuh, saya perhatiin saya nggak baca tuh. Sama kawan-kawan yang pertama udah zikir lah, saya kan belakangan tuh, saya perhatiin. Nah ini tarikat saya bilang, siapa syekhnya? Ini benar, gak ada sedikit pun salah. Periksa itu semua yang dibaca itu. Boleh nggak? Bisa nggak saya ini? Mana gurunya? Kasih taunya saya. Nah, singkat cerita, saya dibolehkan lah gitu. Itu satu poinnya. Disandingkannya zikr Allah ini dengan sholat. Jadi seolah-olah yang lama itu betul, iya harus nggak bisa dibuang dia yang lama itu. Kita yang terakhir digabungkannya. Satu. Jadi siapa yang zikir Allah udah pasti sholat itu. Kalau sholat belum tentu zikir. Tapi isu-isu ingat, sudahkah zikirnya terpimpin? Zikir terpimpin cirinya itu nanti. Ya. Kita kembali ke persoalan ibadah tadi. Yang kedua, sebelum kita berzikir, Maulana Syekh mengajarkan baca dulu Fatihah kepada Rasulullah. Gitu ya. Itu kode etik tuh. Kalau ada orang mau beramal tuh, dia baca Fatihah dulu ke mana gitu. Oh ini pasti tarikat nih. Itu kode etik tuh. Kalau ada orang baca Quran lantak sian lah, langsung aja. Ini sempalan nih kan gitu. Nah, gitu ya. Tapi kalau dia baca tuh ada tuh tata caranya. Pasti mula-mulanya kepada Rasulullah gitu. Udah pasti tuh. Ini jangan-jangan tarikat nih. Nah, gitu dia. Mau selanjutnya kemana Fatihahnya itu terserah aja. Tapi kalau dia Fatihahnya langsung kepada bukan Rasulullah, ini bisa-bisa sempalan pula lagi nanti. Nah, itu kode etik. Karena Rasulullah tuh nggak bisa dia dikesampingkan gitu. Dia itu awal, dia itu akhir juga. Gitu ya. Melihat itu tatanan tadi kan. Nah, kita baca dulu Fatihah itu Rasulullah. Setelah itu apa dibaca aba-abanya? Ayat ya. Fadhkuruni azkurkum. Surat Al-Baqarah 152. Penggalan surat Al-Baqarah 152. Langsung dia baca ayat perintah dengan ayat amar. Fadhkuruni azkurkum. Maka sebut kamulah aku akan menyebut kamu. Maka kamu ingatlah aku akan mengingatmu, kira-kira artinya gitu. Zikir itu udah kita bahas kemarin.
sebut dan ingat. Kan langsung dia pakai itu kan ayat itu. Perintah. Zikirlah. Apa sebutannya? Maka sebut kamulah aku. Apa? Siapa yang bilang aku itu? Ini itu kan dia kan Allah. Ya udah sebutlah Allah, Allah. Ngapain lagi diingat? Jadi apa yang diingat? Itu mana siapa sini yang paling muda di antara kita? Yang di ujung sana saya nggak pakai kacamata. Siapa paling muda? Oh, siapa namanya bang? Muhammad Falah. Coba tengok itu bang, sini. Kalimat itu, tuh. Coba baca itu apa? Oh, tahu dia. Apa namanya? Allah. Ah, tahu dia itu. Itu yang disebut. Nanti kalau ada yang bilang, siapa? Apa yang diingat? Ingat itu. Itu. Besoklah kita sambung tentang itunya, tentang yang satu ini. Setelah itu apa? Zikir sebanyak-banyaknya. Setelah itu apa? Baca ayat lagi. At-Taubah 2 ayat terakhir. Sebelum saya masuk zikir, saya pernah mengaji atau menuntut ilmu lah sama orang Jawa. Rumahnya di Kelambir 5. Saya pernah ngambil ilmu penderas, pernah saya memang di sungai itu kan. Jadi kalau saya baca ini, oh itu jangan, itu keras sekali ayatnya katanya. Ayat lakon jakum itu keras. Kalau mau ngobat tahap apa katanya dulu, itulah dulu yang guru itu, saya tuh orang tua tuh. Ayat yang gampang aja kul huwallahu dan untuk ngobat tuh apa. Kalau baca ayat itu keras sekali ayatnya kan. Waktu saya di pesantren di Pascul Goang dekat Tebuireng tuh, masih keluarga Tebuireng. Mereka itu banyak-banyak dia baca ayat itu laqad ja'akum rasulun terutama hari Jumat. Saya tanya, Kang, kenapa banyak-banyak kali baca ini katanya? Nanti kalau mau mati dikabarinya katanya. Ih, lain pula katanya. Nanti kalau mau mati Bang Mat dikabarinya itu katanya. Banyak-banyaklah baca ini katanya. Oh gitu ya gitu. Tapi orang zikir nih biasa dikabari mau mati. Enggak ya? Karena banyak juga kita baca itu ya kan. Rupanya sampai jumpa zikir ini juga dibaca. Laqad ja'akum. Itu kalau kita nanti kita kupas tuh makna ayat itu ya kan. Laqad ja'akum. Tapi secara umum dulu malam ini kan, besok kita kupas apa isinya laqad ja'akum itu nanti salah satunya kan mengenang siapa rasul itu. Tapi itu nanti kita kembali ke ayat berikut. Setelah baca laqad ja'akum 3 kali apa? Innallaha. Nah, baca ayat lagi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas nabi. Sambungan ayat itu amar lagi, perintah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, selawat kalian, berselawat kalian sama Nabi. Itu kata nabinya pakai alif lam. Maksudnya sudah tertentu yang dimaksud Nabi itu, yaitulah yang di Arab sana itu. Nabi Muhammad itu. Suruh, perintah itu. Berselawat kalian. Gampang, udah berselawat dalam sholat, berselawat katanya. Oke, nggak apa-apa. Wasallimu taslima, dan beri salam kalian, beri salam kamu sama dia itu. Gimana caranya? Kata Rasulullah, kalau kalian ke makamku, ucapkan aja salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Ucapkan tuh sampai. Tapi waktu di zaman sahabat, waktu Rasulullah itu hidup, para sahabat tuh tiap hari bisa selawat, beri salam sama Rasulullah. Kalau selawatnya ya di mana aja bisa, siapa orang pun bisa. Tapi kalau memberi salam langsung, yang hidup aja lah waktu zaman Nabi. Atau yang pergi ke makamnya. Kita nih nggak ada duit nih mau ke sana, cuman memberi salamnya. Kan beri salam juga kita tadi kan. Setelah itu ya, waktu saya terima zikir ini, saya sudah hafal nih semua yang dibaca ini apa. Termasuk surat sajadah. Saya hanya menghafal satu doa tawassul itu yang saya hafal. Ya itulah kode etiknya gitu. Oh ini dia jemaah. Ingat tuh, kita jemaah, salah sebagian dari jemaah. Nggak lebih dari situ jemaah. Jemaah sok petentengan pula ya kan. Jemaah mau mengalahkan keturunannya kan nggak mungkin ya kan.
Jangan nanti salah adab di zaman Nabi kan, di penggal orang itu keturunan gila nih. Kan nggak mungkin ini. Kalau keturunan Nabi itu memang sudah ditulis di Quran, wa yutahhirakum tathira katanya. Allah bermaksud baik itu sama ahli waris itu kan, ahli waris Nabi itu, keturunannya, zuriatnya itu dibersihkan sesuci-sucinya, disucikan sesuci-sucinya. Muhammad Rasulullah itu orisinilnya sholat 5 waktu. Makanya dia bilang, man taraka sholata amin faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kufur dengan dia itu, enggak itu menentang dia gitu. Ya, di sini siapa yang meninggalkan zikir ya udah menentang sana lah itu, apalagi kan jelas dia apa lagi. Wa batahul ilaihil wasilah, wa batahu, kamu cari itu kepada Allah itu, ilaihi, kepada Gusti Allah itu al wasilah. Apa al wasilah? Perantara. Ayat ini bersesuaian dengan cakap Rasulullah, kun ma'allah fa illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Jadikan dirimu itu serta Allah. Siapa orang yang serta Allah? Nabi misalnya, wali, nah, itu serta Allah tuh. Mahdi, cuman tuh bahasanya serta Allah? Online dia gitu. Kalau ini ada HP juga tapi nggak ada pulsa, nggak online lah, nggak bisa. HP ini nggak bisa mati, online terus tuh, hebat kali HP kau ini, online terus, dia nggak bisa apa-apa. Jadi Nabi itu dia dikontrol, nggak bisa dia apa-apa, mau bilang apa nggak bisa, mau ngerjakan apa nggak bisa, tunggu dulu gitu kalau perintah. Jadi dia online lah, bahasa kita anak-anak sekarang ini online, dia nggak bisa apa-apa lah, mau dia mati pun nggak bisa ya kan, cuman udah kayak gitu. Nah itu namanya serta Allah tuh. Kalau nggak bisa seperti itu, nggak bisa seperti Nabi, kun ma'aman ma'allah, jadikan dirimu itu beserta orang yang serta Allah. Itu apa rumusannya. Makanya kita tanya, kau Nabi kan? Enggak. Ya, jadi ya udah jadikanlah, carilah Nabi supaya mau selamat tadi. Itu kalau kita sholat kan ada surat Al-Fatihah itu kan, apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kan gitu tuh. Ya Allah, berilah kami jalan yang lurus. Yang kayak mana maumu kata. Itulah dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat, dan bukan yang sesat dan bukan yang kau murkai. Itu di ayat lain, itu jalan orang-orang yang seperti itu. Di ayat terakhir surat Al-Fatihah itu ada 4 jalan: para nabi, para wali, para siddiq, para solih. Itu dia, ikutlah itu. Mau ikut itu nggak bisa, ikutlah. Makanya kita perlu tawasul, karena kita jemaah bukan nabi gitu. Ingat itu. Kalau keturunan ngapain pakai tawasul ya kan, namanya udah dia di situ. Nah, kita kembali ke mana. Jadi kita perlu tawasul itu, jangan dibuang. Tawasul itulah membuktikan amalan ini betul. Mana doa tawasulnya gitu. Oh ini dia gitu. Nah, jadi nanti kita bukalah tentang syekh itu gitu. Diri keluarganya, siapa-siapanya, berkaca kepada diri Muhammad Rasulullah, Nabi. Punya Nabi ya, siapa Muhammad Rasulullah? Kenal berapa keluarganya, istrinya, anaknya, cucu segala macamnya. Ya nggak perlu semua kan gitu. Jadi begitu juga nanti gambarannya gitu. Tapi besok lah itu. Abu Bakar bilang ketika Muhammad wafat itu, Umar marah sekali. Lalu pidato Abu Bakar, apa dia bilang? Siapa yang menyembah Muhammad, may ya'budu Muhammad faqad Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati, wafat. Wa may ya'budullah fa innallaha hayyul la yamut. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah hidup, tidak mati-mati.
Betul kita nih kan, yang kita sebut nih, kita sebut kan Allah yang hidup nggak mati-mati. Jadi tinggal cakapnya aja lah. Itu sabaqal munfarid itu siapa? Itulah cakap Muhammad tadi yang kami pegang, bukan jasadnya kan gitu. Ini itu cakap dia itu. Siapa yang mengamalkan cakap Muhammad di akhir zaman? Ya itulah orang munfaridun tuh. Kan cakap dia. Orang itu kok nggak dia malah. Terus apa malah sabaqal munfaridun? Zikir Allah, Allah, Allah. Itulah kesimpulan Quran. Itu besok kalau tanya orang, ya apa itu Allah sabaqal munfarid? Yaitu Allah dan cakap Muhammad. Itu yang kita ikut. Bukan perbuatannya itu, cakapnya itu. Kalau ditanya orang sekarang ini beribut tentang ajaran Nabi Muhammad ini apa? Bid'ah, semua bid'ah ya kan? Bid'ah, kullu bid'ah dolalah itu finnar. Saya kadang kalau dengar itu, cemah, ini yang dibahas. Saya kalau nanya orang, apa sebenarnya yang mau kita ikut dari Nabi Muhammad itu? Saya kasih dua, cakapnya atau perbuatannya? Cakapnya lah kan gitu. Jadi kalau dilihat nanti sama pemimpin, entah pemimpin itu mursyid, rasul, nabi, wali, jangan diikut perbuatannya. Siapa yang kita ikuti nih mungkin ada tuh kan, diikut pula perbuatan beliau ya kan, hancurlah. Jangan diikut. Nabi pula perbuatan nabi mau diikut, nggak bisa. Yang diikut itu yang dicakapkannya itu ikut. Itulah, diikut perbuatan nabi mana bisa nih? Ini ada berapa 11 awal, nggak bisa ya kan? Dia nikah tanpa mahar, tanpa wali bisa, mana bisa kita gitu. Kalau ikut cakapnya, dia sholat mau habis 2/3 malam, dia bisa nggak makan 3 hari seminggu. Jadi yang diikut itu cakapnya itu diikut. Nah, itu menyederhanakan persoalan. Apa yang mau kita ikut dari Nabi Muhammad itu? Cakapnya, bukan perbuatannya, cakapnya. Mana cakapnya yang sekarang? Itu sabaqal munfaridun. Nah itu. Apa kerja orang sabaqal munfaridun? Itulah zikir Allah, Allah. Kalau subuh kita disuruh baca surat Dahri, surat Al-Insan. Nah itu mengenang keluarga, karena isinya turun surat itu mengenang keluarga Nabi. Besoklah kita buka itu gitu. Kan gitu. Jadi kalau kita baca itu, kita mengenang keluarga lah gitu. Kok malah keluarganya dilayaskan, diapain, kan lucu. Dia baca surat Dahri ya kan, tuh yang zaman dulu itu. Kok diapainnya keluarga yang punya zikir? Kadang bingung. Cuman orang ini nggak bisa. Jadi kesimpulannya, apa yang pun diamalkan sekarang harus diketahui ilmunya, begitu.